Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Masih semangat ya belajar dari rumah? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sudah siap belajar pada hari ini? Kalau sudah, siapkan buku pena kalian halaman 103. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Kalian tahu apa itu dongeng? Ya, dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng itu bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Kalian tahu apa itu alur? Nah, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Sekarang Usida akan menyebutkan contoh-contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih, Lutung Kasarung, dan Malin Kundang. Kalian pasti sudah pernah ya dengar dongeng itu tadi. Sekarang selain pengertian dongeng, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng antara lain, yang pertama mite. Mite yaitu dongeng yang dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, legenda. Legenda itu adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Selanjutnya, fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan manusia. Selanjutnya, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang selanjutnya, parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Itu tadi jenis-jenis dari dongeng. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif, yaitu apa? Sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif tadi disebut juga sifat pertukaran. Sekarang Us kasih contoh. Contohnya,
Ibu meletakkan 3 tangkai mawar di vas besar dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Nah, untuk penyelesaiannya tadi ada berapa? 3 tangkai mawar di vas besar dan 3 tangkai mawar di vas kecil. Nah, berarti kalimat matematikanya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sekarang kalau ibu menukarnya menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Nah, sekarang ditukar. Tadi 3 tangkai mawar di vas besar, 4 tangkai mawar di vas kecil. Sekarang ditukar sama ibu. Yang 4 mawar di vas besar, yang 3 mawar di vas kecil. Berapa jumlah mawar sekarang? Nah, penyelesaian matematikanya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sudah? Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Sama ya, ditukar tadi 3 ditambah 4, 4 ditambah 3. Jawabannya berapa? Jawabannya sama-sama 7. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar ya. Tahu ditukar ya? Yang depan dikasihkan di belakang, yang belakang dikasihkan di depan, itu namanya ditukar. Nah, secara umum sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dibalik ya, itu namanya ditukar ya, namanya sifat komutatif atau pertukaran. Nah, A dan B merupakan bilangan cacah. Nah, sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita akan belajar pola irama dalam bunyi benda. Nah, kalian tahu, maksud kalian lihat ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, bunyi itu berasal dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Bunyi itu bergantung pada benda yang bersentuhan. Ada benda berbunyi saat digunakan. Misalnya, kereta, dorong, dan mesin ketik. Nah, kereta sama mesin ketik itu akan berbunyi setelah digunakan. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Misalnya, ketika kita bersiul, berteriak, dan tepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk irama. Sedangkan pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Kita dapat membunyikan benda dengan cara-cara berikut ini. Nah, yang pertama, mengetukkan kepalan tangan ke meja. Nah, yang kedua, mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Selanjutnya, mengetukkan pensil dengan pensil. Lalu,
memukul bagian bawah ember. Selain benda-benda tersebut, masih banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Benda yang kalian pukul akan menghasilkan suara seperti apa? Sudah paham? Sudah. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita senang. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengucapkan terima kasih? Kapan kalian mengucapkan terima kasih? Nah, jangan lupa sering-sering untuk mengucapkan terima kasih jika kita mendapat bantuan dari orang lain yang berbuat baik kepada kita. Sudah paham? Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah, sekarang tugasnya itu ya. Untuk pertemuan pada hari ini Ida cukupkan sekian. Di rumah jangan lupa tetap belajar, hormati orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu, dan tetap semangat dalam belajar. Ida akhiri pembelajaran pada hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.